Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fathah Sarasti dari kelas Permatasari yang digabung dengan kelas R006. Saya adalah mahasiswa jurusan manajemen dari Universitas Negeri Padang yang saat ini sedang melaksanakan program pertukaran mahasiswa Nusantara, yaitu di Universitas Jambi. Nah, di Universitas Jambi ini saya mengambil mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Baiklah, kalau begitu langsung saja. Sebelum ke aspek-aspek studi kelayakan bisnis, saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis. Nah, jadi menurut para ahli, yaitu Pak Kasmir dan Pak Jakfar, studi kelayakan bisnis itu adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Kemudian yang berikutnya adalah aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis, yaitu terbagi dua. Yang pertama, aspek finansial atau keuangan, dan yang kedua adalah aspek non-finansial, atau aspek yang tidak berhubungan dengan keuangan. Nah, yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai aspek finansial. Ada 4 poin yang akan kita bahas di sini, yaitu aspek sumber dana yang diperoleh, aspek kebutuhan biaya investasi, kemudian aliran kas, dan kriteria penilaian proyek. Baiklah, yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang sumber dana yang diperoleh. Nah, jadi di sini dapat kita manfaatkan 2 sumber dana, yaitu sumber dana dari modal sendiri dan sumber dana dari pinjaman. Namun, sebelum kita memutuskan untuk menentukan sumber dana, maka terlebih dahulu kita harus menentukan berapa jumlah dana yang kita butuhkan untuk menjalankan ide bisnis kita. Nah, yang pertama yaitu modal sendiri. Jadi, modal sendiri itu sangat direkomendasikan gitu untuk bisnis yang kecil-kecilan atau usaha yang baru dirintis. Hal ini disebabkan adalah karena akan meringankan beban kita nantinya gitu. Karena kan bisnis itu ada untung ada rugi. Kalau misalnya bisnis tersebut sedang berada pada fase kerugian, maka kita tidak terbebani untuk memikirkan membayar hutang pada pihak eksternal, karena kita dari awal sudah memakai modal sendiri. Kemudian yang kedua adalah modal pinjaman atau berhutang. Pemakaian sumber dana pinjaman ini akan lebih baik digunakan oleh bisnis yang sudah berdiri dengan kokoh dan memiliki profit yang cukup matang. Jadi apabila kita ingin mengekspansi bisnis, maka sumber dana pinjaman ini bisa kita jadikan sebagai pilihan. Namun, lebih baik dalam melakukan modal pinjaman ini, sebisa mungkin kita mencari yang tidak berbunga gitu, agar bisa semakin menekan biaya pengeluaran perusahaan. Nah, selain itu, mengapa modal pinjaman ini lebih baik digunakan apabila bisnis itu sudah berdiri dengan kokoh dan memiliki profit yang cukup matang? Hal itu dikarenakan apabila nanti kita ingin membayar pinjaman tadi, maka kita bisa mengangsur dengan rutin gitu, tidak terbebani karena sudah memiliki profit yang cukup matang. Lalu hal kedua dalam aspek finansial ini adalah kebutuhan biaya investasi. Nah,
Setelah kita tadi selesai menentukan jumlah dana yang dibutuhkan oleh bisnis yang akan kita jalankan nanti, dan sudah menentukan sumber dana yang akan kita gunakan, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah mendata kebutuhan apa saja yang akan digunakan dalam menjalankan bisnis. Hal ini nantinya akan menjadi pertimbangan pihak eksternal juga ketika hendak menanamkan modal pada bisnis kita. Nah, kebutuhan akan biaya investasi ini dapat berupa kebutuhan operasional seperti listrik, gaji karyawan, telepon, internet, biaya pemeliharaan, dan pajak. Ada juga kebutuhan yang sifatnya pembelian aktiva tetap, misalnya membeli mesin, gedung, peralatan, investasi kantor, dan lain sebagainya. Lalu, aspek finansial yang ketiga adalah cash flow atau aliran kas. Nah, jadi bisa dikatakan aliran kas itu adalah jantungnya bisnis. Ketidakmampuan seorang business owner dalam mengelola cash flow dapat mengakibatkan bisnisnya itu kolaps atau mengalami kerugian. Nah, poin cash flow ini menjadi sangat penting dalam hal menilai aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis karena ia menggambarkan berapa uang yang masuk dan berapa uang yang keluar dalam suatu periode sebuah usaha yang berjalan. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui jenis-jenis cash flow ada 3, yaitu yang pertama initial cash flow, yaitu kas awal ketika kita baru memulai sebuah bisnis. Kemudian yang jenis yang kedua adalah operational cash flow, yaitu kas yang terhitung baik masuk ataupun keluar selama sebuah usaha berjalan. Dan yang ketiga adalah terminal cash flow, yaitu kas yang terhitung ketika usaha kita itu berakhir. Nah, aspek finansial yang keempat adalah kriteria penilaian proyek atau bisnis. Nah, poin keempat atau poin terakhir ini yang terkait dalam aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis adalah bisa dibilang lebih rumit dibandingkan yang 3 sebelumnya. Karena kita di sini perlu menghitung beberapa indikator yang mana setiap indikator itu memiliki rumusnya masing-masing. Nah, indikator tersebut seperti internal rate of return atau IRR, payback period, kemudian average rate of return atau ARR, net present value atau NPV, profitability index, dan yang lainnya, rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Nah, jadi teman-teman, itulah keempat kategori dari aspek finansial yang perlu kita perhitungkan dan pertimbangkan sebelum menjalankan suatu bisnis atau usaha. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita lanjut pada aspek non-finansial. Jadi ada 5 aspek non-finansial, yaitu yang pertama adalah aspek pasar, kemudian aspek teknis, lalu yang ketiga aspek manajemen dan hukum, kemudian yang keempat aspek sosial dan lingkungan, serta yang kelima adalah aspek ekonomi. Jadi kita akan masuk pada pembahasan yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai aspek pasar. Nah, jadi teman-teman, pasar itu merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi kelayakan bisnis. Nah, analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan, apakah produk yang dihasilkan perusahaan memiliki peluang peluang pasar yang tepat? Maksudnya apakah ada peluang pasarnya atau enggak gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini akan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti potensi pasar, jumlah konsumen, misalnya kalau misalnya nih produk kita itu termasuk produk yang tidak begitu diminati oleh konsumen, dalam artian jumlah konsumennya sedikit, tentu kita harus mempertimbangkan lagi gitu untuk menjalankan bisnisnya. Kemudian daya beli masyarakat juga harus kita pertimbangkan dalam aspek pasar ini. Lalu segmentasi situasi persaingan di industri tersebut, dan lain sebagainya. Nah, lalu aspek yang kedua adalah aspek teknis.
Nah, jadi aspek teknis ini juga menjadi bagian penting dalam studi kelayakan bisnis, teman-teman. Analisis ini perlu itu guna memastikan gagasan atau ide bisnis yang sudah dipilih tersebut benar-benar layak dijalankan. Nah, hal ini dapat dilihat dari adanya ketersediaan lokasi gitu ya. Pertama, misalnya nih perusahaan manufaktur, perlu diperhatikan letak pasar sasarannya, letak bahan baku utamanya di mana, fasilitas transportasinya memadai atau tidak gitu. Sedangkan kalau misalnya pada perusahaan jasa, apakah lokasinya itu mudah diakses konsumen atau tidak, lalu kesesuaian dengan lokasi pesaing, tempat parkir yang memadai, dan lain sebagainya. Nah, itu dari segi lokasi gitu ya. Dan selanjutnya juga perlu nih dalam aspek teknis dipertimbangkan fasilitas produksinya, misalnya seperti bangunan usaha gitu. Apakah bangunan usahanya itu layak untuk beroperasi dalam jangka waktu yang lama misalnya, atau bangunannya sudah tua sehingga membahayakan bisnis dan sebagainya. Kemudian juga perlu dipertimbangkan dalam aspek teknis ini seperti mesin dan peralatan serta tata letaknya, karena tidak mungkin mesin dan peralatan itu letaknya tidak beraturan, karena akan menyulitkan juga operasional perusahaan itu berjalan nantinya. Kemudian teknologi yang dipakai itu seperti apa, serta tenaga kerjanya. Tentu teknologi tadi akan dikendalikan oleh manusia, jadi perlu juga dipertimbangkan tenaga kerjanya itu apakah mampu dan sanggup menjalankan operasional perusahaan atau tidak. Nah, selanjutnya teman-teman, aspek non-finansial yang ketiga adalah aspek manajemen dan hukum. Nah, untuk yang aspek manajemen ini, itu menyangkut fungsi-fungsi manajemen secara umum, dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, action, dan controllingnya. Dalam mengelola operasional perusahaan, lalu dalam mengelola sumber daya manusianya, sampai mengelola keuangan. Nah, sedangkan dalam segi hukum atau aspek hukumnya, itu adalah elemen yang memiliki kaitan langsung dengan semua hal yang berkaitan dengan legalitas dari produk bisnis perusahaan. Contohnya dari aspek hukum yang perlu diperhatikan adalah seperti izin lokasi gitu, NPWP, akte pendirian, surat tata perusahaan, dan lain sebagainya. Semua itu harus dipenuhi oleh perusahaan agar nantinya tidak melanggar gitu. Kalau misalnya bisnis itu didirikan tanpa memperhatikan aspek hukum ini, maka bisa saja sewaktu-waktu tertangkap misalnya oleh pihak yang berwajib, lalu dan akhirnya akan membahayakan bisnis kita tadi. Oleh karena itu memang untuk izin lokasi dan NPWP dan sebagainya tadi itu perlu diperhatikan dan dipenuhi sebelum bisnis kita itu berjalan. Lalu aspek non-finansial yang keempat adalah aspek sosial lingkungan. Nah, jadi teman-teman, aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis itu membawa pengaruh yang begitu besar. Ruang lingkup lingkungan ini maksud di sini adalah seperti meliputi kreditor, pesaing, pemasok, konsumen, lalu karyawan, atau sumber daya manusia terlibat, termasuk nantinya AMDAL gitu, analisis mengenai dampak pada lingkungan. Nah, jadi apabila kita sudah melakukan studi kelayakan bisnis di sosial lingkungan ini, maka kita bisa tahu nih apakah lingkungan yang kita pilih untuk menjalankan bisnis itu sesuai atau tidak. Kalau misalnya sesuai, maka artinya bisnis kita layak untuk dijalankan karena berpotensi untuk memperoleh profit yang lebih besar. Begitupun sebaliknya, apabila ternyata lingkungan tersebut
kurang mendukung, maka lebih baik bisnis kita itu dipindah, maksudnya dicari tempat yang lebih layak untuk dioperasionalkan di sana gitu. Termasuk juga dalam hal alam, maksudnya di sini pencemaran udara maupun air. Misalnya bisnis kita itu menghasilkan asap yang banyak, maka kan itu artinya tidak layak apabila bisnis tersebut berdiri di dekat dengan pemukiman. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu perlu dipertimbangkan dalam studi kelayakan bisnis. Nah, aspek non-finansial terakhir adalah aspek ekonomi. Itu mengenai bagaimana sih bisnis kita itu memberi dampak pada pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan didirikan gitu. Karena kan biasanya misal nih bisnis kita itu berdiri di tempat yang daerah yang pendapatan per kapitanya rendah misalnya. Lalu dengan adanya bisnis kita di wilayah tersebut, dan lalu kita mempekerjakan sumber daya manusia yang berada di sana, maka kita selain membantu mengurangi jumlah pengangguran di tempat tersebut, maka kita juga bisa meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat di sana. Maka itu artinya bisnis kita itu baik berdiri di tempat tersebut, karena juga memberikan keuntungan bagi orang-orang yang di sekitar sana, yaitu dapat meningkatkan pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan itu didirikan. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini, teman-teman semuanya. Saya minta maaf untuk semua kekurangan dan kesalahan. Jika nantinya ada dari teman-teman yang ingin meluruskan, maka boleh silakan dibuatkan di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.